fakultas yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini, insya Allah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini saya mendapat tugas sebagai orang UNER ya, dari Pak Rektor ya, untuk sharing ya, karena pemahaman saya terhadap permasalahan nasional dan dikaitkan dengan peran Universitas Airlangga sebagai bagian dari Indonesia secara keseluruhan ya, bagaimana melakukan kontribusi yang lebih maksimum dari apa yang sudah dilakukan pada saat ini ya. Ini semua tidak lain dan tidak bukan karena tantangan nasional kita juga setiap saat berubah, karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi artinya kalau tantangan tingkat nasionalnya berubah, maka tantangan di universitasnya pun pasti berubah. Nah, dalam pemaparan saya banyak nanti membahas aspek ekonomi. Bukan berarti aspek lain tidak penting, tetapi karena aspek ekonomi sering dijadikan indikator dari proses kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa dan negara. Oleh karenanya, bagi yang dari non ekonomi jangan merasa bahwa ini keluar dari konteksnya, tidak, karena nanti semua aspek pasti terkena ya terhadap permasalahan yang dihadapi. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba memulai dengan memberi harapan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Slide yang berikut, next tolong ya, tolong ya, ya. Ini slide ini Bapak Ibu sekalian menggambarkan ya bahwa Indonesia itu pernah mengalami kejayaan. Ya. Kejayaan itu pertama adalah abad ke-7 pada waktu era Kerajaan Sriwijaya. Wilayah kita itu sampai mencapai Nusantara. Kalau sekarang ASEAN ini itu adalah Nusantara versi Sriwijaya. Itu abad ke-7 ya. Saya boleh dikasih pointers ya, kalau ada. Bagus. Ini kalau yang bawa ketahuan sering ngasih ceramah ini. Profesional. Sering nyambi nih. Baterainya mentah ini masuk sini. Ah ini masih kalau canggih nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini era Sriwijaya ya, pada abad ke-7 itu pernah menguasai Nusantara. Lalu dilanjutkan oleh Majapahit itu pada abad ke-14 sebenarnya, karena 1300 sekian itu abad ke-14. Nah, orang Indonesia tuh suka percaya kelipatan Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah abad ke-7, abad ke-14, maka harusnya Indonesia maju lagi itu abad ke-21. Itu kalau orang Indonesia percaya begitu ya. Jadi ini joke-nya itu kita percaya Indonesia ini akan maju lagi pada abad ke-21 ya. Abad inilah era kejayaan Indonesia akan muncul lagi
ya. Apalagi orang Jawa dan khususnya Jawa Timur, apalagi NU, biasanya percaya itu 7, 14, 21 gitu. Nah, tapi ini Indonesianya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita lihat dunianya, ya. Kalau kita lihat dunia, slide ini menggambarkan sebenarnya adalah bahwa kalau kita lihat dari kelahiran Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam pada tahun Masehi tahun 0, itu ternyata pada era itu dimulai ini, itu Asia itu telah menguasai dunia kurang lebih 80%, hampir 80% sizing ekonomi dunia itu dikuasai oleh Asia. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu terus menguasai, memang persentasenya makin lama makin turun. Ya. Nah, terjadilah sebuah namanya revolusi industri, kita tahu. Ya. Revolusi itu industri merubah peta dunia. Ya. Eropa mulai mengambil alih ekonomi dunia dan dilanjutkan dengan Amerika. Ya. Lihat Asianya hancur habis. Ya. Turun luar biasa. Besar, dahsyat. Nah, namun sekarang ini itu mulai terjadi titik balik. Ya. Asia itu mulai menguasai dunia kembali. Bahkan Cina, Bapak Ibu sekalian, saat ini ya, sizing kue ekonominya itu secara purchasing power parity atau daya belinya itu sudah lebih besar dari Amerika yang paling besar. Secara nominal GDP Amerika masih lebih besar, tetapi secara PPP atau purchasing power parity Cina sudah lebih besar dari Amerika. Ya. Jadi era Asia ini sekarang itu sudah betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Nah, jadi ini sebenarnya related dengan zaman keemasan Indonesia pada abad ke-21 ini. Jadi kan kita nggak bisa terlepas, Indonesia pasti terkait dengan dunia. Next slide. Nah, slide ini menggambarkan, Bapak Ibu sekalian, ini dibuat oleh Citibank sebenarnya, sama Knight Frank Wealth Report tahun 2012 menggambarkan hal yang sama, bahwa kalau sekarang Asia itu hanya menguasai 27% dari ekonomi dunia, nanti 2030 44%, 2050 49%. Jadi gambar tadi, ya, era tadi di-endorse kembali ya oleh beberapa lembaga-lembaga dunia. Ya. Di-endorse kembali oleh beberapa lembaga dunia. Jadi ini menyatakan bahwa ini shipment. Ya. Jadi Bapak Ibu, dunia nanti itu akan berubah dari namanya tadinya Eropa menguasai, diambil alih Amerika, nanti akan diambil alih oleh Asia. Dan waktunya tidak lama lagi. Nah, di Asia tentu akan banyak nanti yang kita bisa dialog tentang bagaimana Asia dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lagi tadi kita bicara dunia, bicara Indonesia dengan ininya. Sekarang kita lihat coba di Indonesia, ya Bapak Ibu sekalian. Indonesia itu, Yayasan Indonesia Forum, kebetulan saya yang memimpin pada saat itu, sekarang sudah tidak lagi. Pada saat itu meluncurkan namanya Visi Indonesia 2030 pada tahun 2007 yang mencatatkan bahwa Indonesia akan menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Ya. Pada saat itu 2007 orang masih galau, ya, relatif tidak ada yang percaya pada saat itu. Saya keliling kampus, Bapak Ibu sekalian, wah saya dihajar habis. Ya, salah satu yang menghajar saya mantan dirjennya Pak Nuh, waktu itu namanya Pak Joko Santoso. Ya. Dia rektor ITB. Di hadapan senat guru besar ITB, saya dibilang pemimpi apa semua segala macam. Ya. Terus kita berbicara. Pada waktu itu tidak ada yang percaya bahwa Indonesia akan seperti itu.
Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 5 tahun, nggak sampai 5 tahun kemudian mulai terlihat pergerakan seperti apa yang kita ramalkan, bahkan lebih cepat dari apa yang kita ramalkan. Sehingga Pak Joko sebagai dirjen, waktu itu sudah jadi dirjen, itu kalau datang ke kampus-kampus, dia itu selalu cerita bagaimana dia tidak percayanya sama saya, dan sekarang sangat percaya dengan saya, dan dia itu menjadi orang yang paling vokal menyuarakan apa yang menjadi visi saya dan teman-teman di Yayasan Indonesia Forum. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa ini adalah sebuah keniscayaan. Tahun 2007, orang asing juga nggak percaya pada saat itu. Nah, baru pada tahun 2012, McKinsey, ya, setelah Yayasan Indonesia Forum nggak apa-apa, orang Indonesia itu percaya duluan sama negaranya, orang asing belakangan. Itu selalu begitu. Yang parah kalau orang asing percaya duluan sama bangsa Indonesia, orang Indonesianya belakangan. Itu yang salah. Tapi kalau orang Indonesia percaya duluan, itu bagus. Ya, McKinsey pada tahun 2012 baru bilang bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ke-7 ekonomi terbesar di dunia. Sekarang ini kita nomor 16 Bapak Ibu sekalian. Ya, akan menjadi kekuatan nomor 7. Bahkan yang paling luar biasa, mereka meramalkan bahwa tahun 2030 nanti ada orang Indonesia yang tukang belanja, yang disebut sebagai consuming class, itu jumlahnya sampai 170 juta. Ya. Ya. Gitu. Maksudnya tukang belanja Bapak Ibu sekalian, kalau dia di rumah ada tukang bakso lewat panggil, ada tukang ketoprak lewat panggil, ada tukang rujak cingur lewat panggil. Ya, itu tukang belanja. Kalau weekend dia ke mall, ya, makannya di mall, makan siang, makan malamnya, itu tukang belanja namanya. Itu masuknya consuming class. Artinya orang yang sudah punya kemampuan untuk mengeluarkan uang dari di luar kebutuhan primernya, ya, seperti beli beras, beli lauk pauk yang biasa. Itu namanya dianggap sebagai consuming class, ya. Nah, itu di-endorse lagi oleh namanya Boston Consulting Group. Jadi dua lembaga ini adalah lembaga paling terpercaya di dunia. Satu McKinsey, satu BCG, ya. Seluruh dunia itu pemerintahnya, perusahaan besarnya semua pakai dua konsultan ini. Satu McKinsey, satu BCG, ya. Dan BCG mengeluarkan bahwa tahun 2013 middle affluent class, artinya sama lah kurang lebih artinya dengan consuming class, itu tahun 2020 lebih cepat. Kalau tadi 2030, di 2020 orang Indonesia itu 141 juta yang tukang belanja. Artinya terjadi peningkatan kesejahteraan yang luar biasa. Saya sengaja tidak memakai istilah-istilah ekonomi, ya, tetapi pakai istilah-istilah populer yang lebih mudah Bapak Ibu bisa pahami. Nah, ini semua Bapak Ibu mencerminkan bahwa Indonesia ke depan is good. Lepas dari segala macam permasalahan yang kita hadapi sekarang, ya, permasalahan-permasalahan pemerintahan dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah tren yang nggak bisa dilawan, ya. Bahwa nanti karena pemerintahannya sedikit agak terhambat sedikit, ya sedikitlah terhambat, tapi tetap kita tidak bisa tidak maju, harus maju, gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang ini kalau kita bicara pada tahun 2013, Indonesia itu saat ini berdasarkan GDP nominal itu nomor 16. Tapi berdasarkan purchasing power parity, ini yang ini Bapak Ibu sekalian, PPP, ya. Artinya PPP itu purchasing power, artinya daya beli yang dilakukan dengan, kalau joke-nya ini sering pakai dulu kalau orang Amerika pakai istilah McDonald. Jadi kemampuan orang untuk membeli McDonald misalnya Big Burger gitu, di Amerika dengan di Indonesia itu disetarakan, karena nilainya mungkin Big Burger di sana itu $2, di sini mungkin 10.000,
maka berarti akan perbedaan terjadi daya belinya. Dengan uang yang ada berbeda, daya belinya itu akan menjadi sama. Nah, berdasarkan purchasing power parity, kita ini nomor 9 dan lebih besar dari UK, United Kingdom, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini tahun 2013 masih United States, tapi selisihnya kecil sekali dengan Cina. Dan 2014 ini, 2015 itu Cina sudah lebih besar dari Amerika secara purchasing power parity. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Indonesia ke depan akan maju, akan sukses, itu udah diramalkan oleh banyak orang, ya, banyak pihak termasuk lembaga-lembaga dunia. Cuma masalahnya kapan majunya itu tergantung kitanya. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini perjalanan pemerintahan kita dari zaman Pak Harto sampai Pak SBY, Pak Jokowi baru 6 bulan, belum bisa kita measure, ya. Itu Bapak Ibu sekalian terus terjadi peningkatan. Walaupun selalu Bapak Ibu grafik itu ya nggak pernah bisa linear seperti ini. Yang kita jaga itu tren, harus seperti ini. Dalam menjaga ini terus dia begini itu normal. Tapi yang kita jaga itu tren, ya. Kalau kita lihat, kita pernah krisis tahun 98, ya, GDP per kapita kita turun sampai $470 dari 1.154 dolar. Itu kita bisa menutup tahun 2013 dengan 3.490. Artinya dari 98 krisis sampai dengan 2013 kita itu meningkat 7 kali lipat. GDP itu namanya kalau kita ini income per kapita atau pendapatan per kapita dalam US dollar, Bapak Ibu ini sekali. Ya. Nah, ini semua hal-hal yang baik yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi Indonesia ke depan maju, sizing ekonominya tambah besar, kesejahteraannya meningkat adalah keniscayaan. Lepas dari segala macam kekurangan, keniscayaan. Tetapi kita mesti lihat dari semua yang maju-maju ini pasti ada masalah yang kita hadapi, ya. Nah, kalau kita melihat tantangan kita, Bapak Ibu sekalian, ya, kita ini ada hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini menyangkut semua aspek disiplin ilmu yang Bapak Ibu kuasai, ya, di kedokteran, di farmasi, di sosial politik, di manapun, di psikologi, di semua disiplin Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk diketahui, ya, karena nggak ada yang bisa keluar dari hal ini, ya. Apa itu? Yaitu demografi kita, ya, status kependudukan kita. Disiplin ilmu apa di Bapak Ibu yang nggak terkait dengan status kependudukan kita? Nggak ada. Mau di kesehatan, mau di kedokteran hewan ada ya Pak? Mau kedokteran hewan, tetap walaupun ini orang yang dihitung, tapi makannya kan sapi, ayam, ya, bebek kalau ini, ya, jadi tetap kena semuanya. Nggak ada yang nggak kena. Belum lagi kalau hewannya sakit terus kena ke orangnya. Ya, jadi ada flu burung, sekarang ada penyakit mulut sapi itu, dan macam-macam, kuku lah segala, ya. Jadi banyak macam. Jadi semua pasti terkena ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan, ya, bahwa apa yang terjadi di gambar ini, ya. Nah, gambar ini mencerminkan ada movement Bapak Ibu sekalian dari 2010 ke 2020. Apa movementnya? Movementnya orang muda yang produktif, usia produktif, jumlahnya jauh lebih besar, ya. Orang tuanya juga secara nominal numbers membesar, ya. Nah, anak-anaknya juga membesar, ya. Ini perubahan yang penting untuk Bapak Ibu ketahui secara bersama.
Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kalau kita melihat seperti ini, maka terjadilah perubahan kebutuhan, perubahan gaya hidup, perubahan demand dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini menandakan bahwa orang yang berusia produktif, artinya dia usia bekerja, mendapatkan penghasilan, jumlahnya lebih dari orang yang mesti ditanggung. Siapa yang mesti ditanggung? Orang yang masih sekolah, karena biaya pendidikannya ditanggung oleh orang tuanya, dan orang tua yang sudah tidak bisa bekerja dan memiliki penghasilan, karena normalnya di Indonesia anak-anaknya lah yang harus menanggung. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, status demografi kependudukan seperti ini disebut dalam istilah ilmu ekonomi, kita mendapatkan bonus demografi, yaitu orang yang produktif dan mempunyai penghasilan jauh lebih besar dari orang yang mesti ditanggung. Apa keuntungannya? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang yang jumlahnya mempunyai penghasilan itu lebih dari orang yang mesti ditanggung. Berarti ada sisa uang. Betul? Ya, kalau kita itu punya penghasilan yang ditanggungnya, misalnya Bapak Ibu makin tua, ya usia misalnya 50 lebih, itu lalu penghasilannya biasanya tambah besar. Anak-anaknya sudah kawin semua, sudah berumah tangga dan bekerja, ya pasti lebih punya saving, lebih punya sisa uang dibandingkan dengan orang yang umurnya 30-an, ya baru married, punya anak, ya bayi, balita, sekolah, dan income-nya biasanya di usia segitu kita masih kecil. Nah, inilah statusnya kira-kira. Nah, uang yang lebih ini ada dua karakter Bapak Ibu sekalian biasanya. Yang satu ditabung, yang kedua dibelanjakan, ya. Nah, karena orang Indonesia ini masuk dalam kategori OKB. Apa itu OKB? Orang kaya baru. Biasanya dia lebih suka, ini soal gaya hidup Bapak Ibu sekalian, itu membelanjakan dibandingkan dengan menabung. Nah, akibatnya terjadilah namanya lonjakan permintaan yang luar biasa terhadap barang dan jasa. Ya, jadi ini semua nanti terkait tantangannya kemana, ya. Nah, pertumbuhan yang besar ini Bapak Ibu sekalian terhadap permintaan barang dan jasa ini, itu ada keunggulannya, tetapi ada juga masalahnya. Keunggulannya apa Bapak Ibu sekalian? Keunggulannya bahwa domestic consumption kita, ya, itu mengkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita sangat luar biasa. 56-57%, hampir 60% itu menyumbang pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Nah, pertumbuhan ekonomi yang besar ini, ya, menyebabkan ini kita terus bertumbuh. Makanya kalau orang tanya, saya katakan Indonesia itu tidak akan pernah bisa tumbuh di bawah 4% untuk kurun waktu sampai tahun 2030, kecuali pemerintahnya bakar ini negara, ya. Karena pemerintahnya tidak ngapa-ngapain saja, ya, itu di atas 5% pasti ditanggung, ya. Kalau pemerintahnya rada pinter sedikit, pasti di atas 6%. Kalau super pinter 7%, 8%, bahkan bisa double digit. Tapi kalau ngerusak kanan kiri sedikit-sedikit, ya di bawah 5 sedikit lah. Tapi nggak mungkin di bawah 4%. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa ini menjelaskan kenapa pertumbuhan ekonomi kita begitu
rentan, kuat pondasinya karena domestic consumption ini. Domestic consumption inilah yang menjadi dasar daripada apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya sampaikan bahwa 56% pertumbuhan ekonomi kita itu disumbang oleh konsumsi atau belanja kita. Nah, pemerintah selalu bicara bahwa growth ekonomi akan bisa tinggi karena anggaran pemerintah. Ini salah, Bapak Ibu sekalian. Anggaran pemerintah hanya mengkontribusi netnya itu 9%. Ya, kecil sekali. Investasi 37%. Tapi kalau investasi kondisinya tidak baik, dia tidak akan masuk. Sementara kita sekarang punya defisit perdagangan. Artinya net ekspor dan impor kita itu negatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang menjelaskan tentang ada benefitnya karena pertumbuhan ekonomi kita aman, tetapi ada masalah juga Bapak Ibu sekalian. Nah, masalah kita apa? Ini yang nanti akan terkena kepada tantangan Universitas Airlangga ke depan. Dengan jumlah orang yang banyak dan punya penghasilan lebih banyak dari yang ditanggung, permintaan terhadap produk dan jasa meningkat luar biasa, terjadi peningkatan demand yang sangat luar biasa. Peningkatan demand yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu sekalian, ya, tidak diimbangi dengan tersedianya barang dan jasa oleh diri kita sendiri. Ya. Ini timbangannya jadi jomplang. Ya. Inilah yang terjadi, kenapa namanya terjadi defisit. Ya, baik itu trade, perdagangan maupun defisit dari neraca berjalan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hal yang menjadi masalah di kita. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian. Ini coba lihat, ini Fakultas Kedokteran Hewan. Total import daging sapi, ya, kita itu dari satu tahun 2012-2013 meningkat 60%. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, makin kaya orang, dia makan daging makin banyak. Betul nggak? Nah, makan tempenya sedikit Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu tempenya ganti daging, sekarang dagingnya ganti tempe. Orang makin kaya kan lifestyle-nya berubah. Jadi ini kita makin kaya, jumlah orang makin banyak, makin kaya, lifestyle berubah, demand-nya makin tinggi. Gula, ya, juga meningkat. Kenapa? Orang makin kaya, makin banyak makan gula. Makanya ini untuk Fakultas Kedokteran, orang kena diabetes, makin kaya, makin banyak. Ya. Di mana-mana diabetes adalah penyakit developed countries, ya, penyakit negara maju. Ya, makin maju sebuah negara, tingkat diabetes itu makin tinggi. Jadi lifestyle ini selalu berpengaruh terhadap hal yang terjadi. Nah, inilah tujuannya supaya UNER itu lebih duluan bisa melihat permasalahan yang ada ke depan. Obat-obatan importnya meningkat Bapak Ibu sekalian 13%. Industri farmasi, ini Fakultas Farmasi, meningkat 8%. Mobil meningkat 24%. Ya. Orang makin kaya, demand makin tinggi, ada yang kita produksi, bukan nggak ada, tetapi nggak cukup karena permintaan yang luar biasa. Orang itu membelinya lebih dari apa kemampuan yang kita bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa akar masalahnya sekarang? Kalau sudah kita lihat, oh, jadi berarti kita tambah maju itu, ya, status kependudukan kita begini, ya, lalu menghasilkan peningkatan permintaan yang luar biasa, barang dan jasa, kita nggak mampu menyediakan, ya.
Oh, berarti ada yang salah dong berarti di negeri kita. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, yang penting tahu dulu bahwa kita salah. Tahu dulu kita ada yang masalah gitu. Yang gawat ini kan kalau semuanya baik-baik aja. Ya, kalau everything is okay ini yang gawat. Kalau kita tahu bahwa kita punya masalah masih mending lah. Ya, nah banyak orang-orang kita menganggap everything is okay. No, everything is not okay. Ya gitu. Ya ini supaya jadi perhatian untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat masalahnya Bapak Ibu sekalian, ya ternyata terletak pada sumber daya manusia kita. Ini kunci, ya. Universitas, khususnya Universitas Airlangga menjadi penanggung jawab, ya. Kementerian dulu di bawah Pak Nuh itu orang yang paling bertanggung jawab sebenarnya, ya, terhadap permasalahan yang sebenarnya, ya, termasuk universitas di Indonesia, termasuk Universitas Airlangga, ya. Kualitas sumber daya manusia Indonesia kita itu produktivitas, daya saing dan kemampuan menciptakan nilai tambahnya itu kurang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya. Karena kalau kita jujur, universitas saja misalnya, kita lebih berpikir berapa banyak kita bisa menerima mahasiswa, berapa banyak kita bisa meluluskan sarjana S1, S2, S3. Pernahkah kita bertanya, lulusan seperti apakah yang kita luluskan? Apakah ya lulusan yang kita ciptakan bisa menjadi agent of change daripada produktivitas nasional kita, dari segi daya saing, dari segi kemampuan menciptakan nilai tambah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mumpung mau ada rektor baru, ya, ini PR yang paling penting. Kalau jumlah semua universitas sudah adu tinggi jumlahnya, ya. Soal lulusan adu banyak lulusannya. Nah, saya berharap UNER agak berbeda, ya. Nanti ke depan bilang the quality seperti apa yang bisa diluluskan oleh UNER, bukan numbersnya saja. Numbers penting, kalau quality tinggi kali numbers yang banyak tentu hasilnya akan sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hal yang perlu menjadi perhatian kita. Kalau kita lihat, ini hitungan dilakukan oleh McKinsey Bapak Ibu sekalian. Ya, ini hitungannya menarik. Ini simulasi kalau kita ingin tumbuh 7%. Ya, kalau kita ingin tumbuh 7%, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka kita hanya akan tumbuh 4,6%. Dengan status ya produktivitas pekerja kita itu seperti sekarang. Ya. Nah, oleh karenanya kita itu Bapak Ibu sekalian, ya. Ini saya ulangi, ini ada miss ininya. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu ekspektasi pertumbuhan produktivitas pekerjanya sama seperti tahun 2000-2010, kita hanya akan tumbuh 2,9%. Ya, ini slide yang paling kanan. Ya. Lalu ditambah dengan ekspektasi pertumbuhan tenaga kerja baru 2,4%. Maka kita itu hanya akan tumbuh kira-kira 4 atau 5,3%. Ya. Untuk bisa jadi 7%, kita harus menambah produktivitas tenaga kerja kita paling tidak 60% dari yang ada sekarang.
Artinya kita harus lebih bisa, kalau tadinya dia kerja di pabrik bisa menghasilkan 100 sepatu per hari, itu harus bisa jadi 160 dengan orang yang sama. Berarti tidak mungkin kalau knowledge-nya tidak ditambah, skill-nya tidak ditambah, ya, segala sesuatunya tidak ditambah. Nggak mungkin orang yang sama dengan habit yang sama, semua yang sama, maka tidak akan ada pertumbuhan produktivitas. Dia hanya akan ada pertumbuhan produktivitas kalau dia melakukan segala sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, peta daya saing, ya, webnya, ya, Indonesia itu yang merah. Itu berada di lingkaran dalam semua. Artinya kalah hampir semuanya dengan negara ASEAN yang lain. Menangnya cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Market size saja. Karena jumlah orangnya banyak. Ya, di ASEAN kita itu memang jumlah orangnya banyak, walaupun GDP rata-ratanya tidak sebesar Singapura, Malaysia, dan Thailand, tetapi karena perkalian penduduknya banyak, jadi market size-nya lebih besar dibandingkan negara ASEAN lain. Tapi yang lainnya itu kita kalah sekali. Ya, di labor efficiency, di higher education and training, di health and primary education, ini kita semuanya lemah. Ya. Nah, ini menyangkut Global Competitiveness Index yang dipakai oleh World Economic Forum. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekarang, kenapa sih kok produktivitas kita lemah? Daya saing kita lemah. Gimana kita itu mau punya produktivitas yang tinggi dan daya saing yang luar biasa? Orang pekerja kita, ya, itu hampir 50% itu tidak tamat SD. Ya. SD atau tidak tamat SD itu hampir 50%. Can you imagine bagaimana caranya, bayangkan negara kita bisa bersaing produktivitas kalau pekerjanya, orang yang bekerja itu hampir 50% itu SD ke bawah. SD dan tidak tamat SD. Sementara yang tamat pendidikan tinggi tidak sampai 10%. Ini data statistik Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini juga PR sebenarnya, ya, untuk semua teman-teman di unsur pendidikan. Ya, ini tantangan yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, walaupun menunjukkan tren penurunan, mayoritas pekerja kita masih bekerja di informal dan primer yang memberikan nilai tambah yang rendah. Kenapa? Wajar saja. Mana mungkin orang tidak tamat SD atau tamat SD bekerja di sektor sekunder apalagi tersier. Ya, di tersier itu misalnya jasa dan lain sebagainya. Pasti yang kerja di sektor jasa adalah orang berpendidikan. Ya, kalau ngangkut barang semua segala macam boleh SD dan SD. Tapi kalau suruh mikir sedikit kan nggak mungkin. Ya, jadi ini masalah yang ada Bapak Ibu sekalian, tantangan pada bangsa kita. Nah, sekarang kalau kita sudah melihat, tentu banyak tantangan lain ya Bapak Ibu. Ini saya cuma melakukan simplifikasi karena waktunya juga kan limited. Sebenarnya banyak dari aspek politik, sosial, keamanan, bukan cuma aspek apa yang saya sampaikan sekarang. Ini so many things we can do, gitu. Tetapi ini sebagai gambaran Bapak Ibu, kita ini punya masalah, ya. Masalah kita berat, ya. Bahwa jangan berpikir tadi itu percaya nujum 7, 14, 21. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya kita nggak pergi kemana-mana gitu. Kalau kita tidak merubah yang tadi itu, ya, itu nggak akan kemana-mana juga, nggak akan ada 7, 14, 21. Paling tidak kita percayalah ada 21 supaya kita mau kerja gitu. Ya, mau melakukan perubahan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini sekarang karena kita mau pemilihan rektor, saya coba melihat, ya, kepemimpinan Universitas Airlangga
dalam era yang seperti ini harusnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sintesa yang saya lihat. Sebenarnya sintesa ini berlaku untuk semua sektor. Apakah di negara, di pemerintah, di swasta. Ini hasil pengalaman saya 34 tahun. Ya, saya membuat sebuah sintesa yang kebetulan menjadi tesis saya. Ya. Bahwa Bapak Ibu sekalian, kunci daripada semuanya ini, kalau kita mau meningkatkan produktivitas daya saing nilai tambah, itu adalah orangnya itu sendiri. Ya. Orang atau people sebagai core, tentu itu nggak cukup. Jadi people yang sebagai core, yang mempunyai inovasi, mampu melakukan eksekusi dari inovasi-inovasinya, melakukan entrepreneurial untuk menjadikan nilai tambah. Tapi untuk ini semua butuh leadership yang kuat. Oleh karenanya di sini peran pemimpin kita ke depan harus memiliki leadership yang kuat. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, ini saya coba apa sih people yang kita harapkan. Yang pasti sehat jasmani. Kalau dia tidak sehat, pasti dia tidak akan menjadi modal, tetapi dia menjadi beban dari pembangunan. Makanya Fakultas Kedokteran Airlangga harus mampu membuat orang Indonesia jadi sehat jasmani. Ya. Gimana caranya? Kita serahkan kepada Fakultas Kedokteran UNER. Kalau nggak bisa, dekannya yang kita gantung. Ya. Jadi ini artinya kalau berpikir itu harus berpikir seperti itu, ya. Jangan berpikir kecil, berpikir besar, ya. Bagaimana membuat ini jasmani kita jadi sehat. Nah, jasmani yang sehat tidak sakit saja ternyata nggak cukup. Dia juga harus sehat rohani. Sehat rohani dulu seringkali disebut tidak gila Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bilang tidak gila itu sehat jasmani. Sehat rohani itu harus berakhlak mulia, akhlakul karimah, ya. Berakhlak mulia, ya. Dia harus tidak tercela, ya. Kalau Erlangga bilang ini excellent with morality, ya. Ini sebenarnya itu adalah berakhlak mulia, ya. Akhlak yang baik, akhlakul karimah, ya. Ini harus, ya, dan ini harus bukan tugasnya Fakultas Kedokteran kalau ini, tugasnya seluruh unsur di Universitas Airlangga untuk menjadi sivitas akademika Universitas Airlangga itu adalah berakhlak mulia, ya. Terdidik dan terampil. Kalau tadi, ya, dia sehat jasmani, berakhlak mulia, tapi tidak berpendidikan, SD tidak tamat, yang ngangkut batu, ya. Atau terdidik jadi sarjana, sarjana kan terdidik punya ijazah, ya, tetapi nggak bisa digunakan karena nggak terampil, nggak ada gunanya juga Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang terakhir ini seringkali, ya, metode pendidikan kita, saya berharap ini menjadi untuk senat akademik, untuk pimpinan universitas dan pimpinan fakultas, kreatif dan inovatif ini tolong harus menjadi core competence dari Universitas Airlangga ke depan, ya. Jangan lagi dogmatif, jangan lagi textbook, ya. Open mind, ya, creating semua mahasiswa kita baik S1, S2, S3 untuk berpikir out of the box, ya. Ini kalau kita bisa lakukan, UNER akan fly to the moon, ya. Dia akan meninggalkan semua universitas-universitas lain yang di Indonesia, karena saya tahu hampir semua universitas negeri ini masih sangat dogmatik, ya. Ngajar, dosennya cek, baca textbook ini halaman sekian sampai sekian, besok ujian. Mahasiswa hanya akan berpikir untuk ujian sesuai apa kata textbooknya, dan dosennya
juga menulis soal sesuai dengan textbooknya, maka selesailah dia jadi juara hafal. Tapi apa yang terkandung di dalamnya itu tidak pernah diketahui oleh mahasiswa. Nah, tolong Bapak Ibu sekalian, ya, saya ngomong begini karena saya sudah orang UNER. Jadi boleh dong saya orang UNER mengkritik universitas saya sendiri. Ya, untuk mencoba memperbaiki keadaan. Ya. Jadi open, ini hal yang penting. Nah, ini sebenarnya inline kalau kita bicara tentang tujuan Universitas Airlangga, ya, menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, serta dapat bersaing di pasar internasional berdasarkan moral agama. Ya. Inline Bapak Ibu sekalian. Ya. Cuma barangkali ini jadi dogmatik, tetapi tidak terimplement di dalam strategi bagaimana kita mengelola university. Ya. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam skala nasional maupun internasional. Inline Bapak Ibu sekalian. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat untuk memperdayakan masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan. Ya, inline. Di sini ada unsur terdidik, terampil, ada unsur kreatif, inovatif, ada unsur semua. Ya. Saya cuma mencoba mengelaboratnya menjadi lebih sangat spesifik. Kalau ini bahasa GBHN Bapak Ibu sekalian. Kalau saya pakai bahasa pragmatisme, ya, langsung to the point supaya lebih bisa dimengerti. Mewujudkan kemandirian universitas yang adaptif, kreatif, proaktif terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis. Idem Bapak Ibu sekalian. Cuma bahasanya aja yang beda. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Ya. Nah, cuma bagaimana ini semua mampu kita implementasikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini visi UNER menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi